Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa akan mempresentasikan yaitu materi teologi Islam dengan judul materi yaitu sejarah berkembangnya aliran Syiah. Sini saya sebagai kelompok 11 yang bernama Muhammad Fakhrul Razi. Langsung saja masuk kepada poin yang pertama. Di sini saya merumuskan masalah tentang 3 masalah tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah Syiah. Yang kedua, apa pemikiran aliran Syiah. Yang ketiga, bagaimana Syiah masuk di Indonesia. Langsung yang pertama yaitu tentang sejarah. Jadi sejarah Syiah tersebut yaitu sebuah kelompok atau sempalan Islam, yaitu buatan orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Itu nama orang Yahudi. Yang dituduh sengaja dituduh orang ini membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam di Indonesia. Sejarah Syiah, jika yang dimaksud dengan Syiah itu adalah kelompok yang berdasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Maka muncullah kelompok Syiah sudah ada sejak pada kemimpinannya pasca kerasulan Nabi Muhammad. Jadi sejarah tersebut itu sejak dari dulu memang ada, tapi pada intinya tersembunyi gitu. Jadi langsung yang poin yang kedua yaitu tentang pemikiran ajaran Syiah. Jadi pemikiran Syiah yaitu untuk memandang bahwa sholat lebih utama jika menghadap batu atau tanah, gitu katanya. Yang merupakan dari terbunuhnya Husain bin Ali pada tahun 680 Masehi di Karbala dalam kurung kalender Kelidar 1983. Selain itu ada banyak perbedaan syariat lain termasuk masalah nikah mut'ah. Jadi itu ada perbedaan di pemikiran ajaran Syiah pada zamannya Husain bin Ali pada tahun 680 Masehi. Langsung saja menginjak poin yang ketiga, yaitu Syiah di Indonesia. Menurut Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah di Indonesia, itu berkembangnya Syiah di Indonesia terdapat 4 fase. Itu ada 4 fase. Yang pertama kali itu datang ke Aceh. Raja yang pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marasiluh, memeluk Islam versi Syiah. Itu namanya Marasiluh yang di Aceh, dengan memakai gelar Malikul
Saleh. Itu nama gelar yang di Aceh. Tapi kemudian pada zaman Sultan Iskandar Isnani, kekuasaan dipegang oleh ulama ahli Sunni atau Sunnah. Dan ulama ternama asal Aceh, jadi ulama ternama dari Aceh itu Abdul Ar-Rauf Al-Sikli. Itu namanya yang ternama di Aceh. Pengikut beliau dan mengubah sastra Syiah. Nah, gitu. Jadi pendapat ini juga dikuatkan dengan ketemuan beberapa kuburan yang mencerminkan kuburan Syiah itu. Jadi banyak pengikutnya, terutama di wilayah Gresik, Jawa Timur. Pada tahap awal ini Syiah tidak mengalami benturan dengan kelompok lain karena pola dakwanya dilakukan secara sembunyi. Jadi Syiah itu sekarang masih ada, tapi secara sembunyi-sembunyi. Itulah kalau menurut di PowerPoint saya. Nah, ini yang terakhir di PowerPoint saya tentang persebaran Syiah. Jadi di Indonesia yang sudah berlangsung lama, ada beberapa ritual dalam tradisi Syiah yang memengaruhi pola ritual keagamaan di kalangan komunitas Islam Indonesia. Salah satunya praktik perayaan 10 Muharram yang biasa dirayakan oleh pengikut Syiah untuk memperingati terbunuhnya Husain ibnu Ali, cucunya Nabi Muhammad. Husain terbunuh dalam peperangan pada 10 Muharram 61 Hijriah itu. Dan perbedaan tersebut, poin terakhir perbedaannya antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang imamah dalam kurung pemerintahan itu. Dan Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam di Indonesia yang berfaham ahli sunnah wal jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya faham yang didasarkan aliran Syiah tersebut. Jadi itu perbedaan tentang terakhir di PowerPoint materi kami. Kalau ada kekurangan di dalam presentasi ini, baik di PowerPoint, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.